Kalau udah aman, sudah sesuai standar yang direkomendasikan Kemenkes ataupun Bapeten, jadi insya Allah buat tenaga petugas aman. Mungkin dapat, tapi mungkin radiasi ambulan kecil ya. Dan yang tingkat radiasi itu memang ini ada biologisnya ke sel ya. Tapi sel itu bisa direcovery dengan protein. Edumi Podcast, selamat pagi. Semoga hari ini sahabat Edumi Podcast di rumah selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun sahabat Edumi Podcast, hari ini kita kembali bersama Komite Tenaga Kesehatan Lain atau KTKL, dan di hari istimewa ini saya memakai kostum KTKL RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Hari ini kita menghadirkan profesi yang ketujuh dari Komite Tenaga Kesehatan Lain, dan beliau adalah berprofesi sebagai radiografer. Nanti kita kulik-kulik radiografer itu apaan sih? Apakah tukang radio ataukah yang lain gitu? Kenapa ada tukang radio ada di rumah sakit ya? Dan beliau bernama Muhammad Holis SST SKM. Selamat pagi Mas Holis. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih ya di tengah kesibukannya sebagai radiografer di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani, menyempatkan waktu sejenak untuk bincang bareng, berbagi informasi terkait radiografer dengan sahabat Edumi di rumah yang selalu menantikan info-info terbaik dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Sebelum kita kulik ya Mas Holis, kita jargon dulu dong yuk. Edumi Podcast, educate, healthy and happy. Jargon ini bertujuan untuk meningkatkan semangat, memberikan informasi, meningkatkan semangat sehat dan juga bahagia yang ingin kita sebarkan kepada pasien dan keluarga serta masyarakat pemirsa Edumi Podcast. Nah, kita lanjut ya Mas Holis. Nah, di rumah sakit ini ada satu profesi di Komite Tenaga Kesehatan Lain, yaitu profesi radiografer. Nah, radiografer itu dari bahasanya itu radio dan grafer. Radio itu di radio ya, kita dengerin. Sama nggak sih itu dengan radiografer di sini? Oh, siap, makasih Mbak Evi pertanyaannya. Jadi ya jelas beda. Itu yang jelas kalau radiografer di sini yaitu seseorang yang mempunyai kompetensi untuk melakukan tindakan atau pemeriksaan, pencitraan yang menggunakan alat-alat radiologi. Banyak alat-alat yang terdapat di dalam radiologi. Jadi profesional ya di radiologi ini ya. Kita juga harus punya STM, punya SIP. Kalau tidak mempunyai itu, sepertinya belum punya kompetensi untuk melakukan. Baik sahabat Edumi, jadi radiologi atau radiografer berbeda ya ternyata dengan radio yang ada di luar sana. Radio itu radio untuk penyiaran, tapi ini bukan menyiarkan ya, tapi memberikan foto, membuat foto pencitraan dengan bantuan alat ya untuk menunjang pemeriksaan dokter. Nah, karena Mas Holis sebagai radiografer kan bekerjanya di salah satu instalasi adalah instalasi radiologi ya. Nah, ada berapa banyak tuh alatnya di situ? Aduh, sepertinya banyak Mbak Evi kita. Artinya kita sudah lengkap lah bisa dikatakan gitu, sebagai penunjang medis untuk memeriksa kelainan-kelainan tubuh pasien. Pertama, yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani ya. Alat-alat yang ada di RSUD Ahmad Yani, pertama yang paling mahal. Wih, ada tuh yang paling mahal. Itu MRI yaitu magnetic resonance imaging, yaitu membuat citra gambar dengan menggunakan magnetik kekuatan tinggi. Jadi untuk MRI ini hasil bagus, jelas. Hanya kelemahannya mungkin lama pasien
pemeriksaan ini memakan waktu. Oh, karena dia sangat detail ya, jadi pemeriksaannya lama. Dari awalnya begitu, jadi lama tapi mendapatkan hasil yang bagus. Hasilnya yang terbaik ya. Bagus, jelas. Tapi itu kelemahan waktu lama, jadi banyak juga pasien yang takut. Di dalam lorong MRI. MRI itu yang alatnya kalau kita masuk kayak di dalam lorong gitu ya. Itu jadi ya kelemahannya itu kalau untuk MRI. Pasien lama berada di terowongan, itu kalau fobia terhadap tempat yang sempit, itu nggak berani biasanya. Pasti gagal. Seperti itu. Karena di dalam tuh nggak boleh bergerak-gerak ya. Sama sekali dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu biasanya berapa lama tuh Mas? Tergantung dari pemeriksaan. Tiap-tiap pasien berbeda-beda ya. Itu pemeriksaan apa? Yang paling lama berapa jam? Waduh, ada yang 2 jam, 2 jam setengah. Yang paling sebentar ada yang 30 menit. Jadi sahabat Edumi Podcast, misalnya pun sahabat Edumi ada yang mendapat rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan MRI, itu beda-beda juga tiap pasien, jadi dilihat kasus-kasusnya juga ya, rujukan dari dokternya berapa lama, ada yang hanya 30 menit, ada juga yang 2 jam setengah, atau ada 3 jam nggak Mas? Yang paling lama? Protokol yang diminta. Gitu, tergantung. Sekali lagi tergantung protokol yang diminta oleh dokter. Berapa lama pemeriksaan itu, seberapa lengkap pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter ya, yang diminta oleh dokter ya. Jadi setiap pasien berbeda-beda itu sekali lagi ya. Jadi nggak bisa disamakan ya sahabat Edumi. Jadi untuk sahabat Edumi yang atau keluarga yang memang memiliki fobia ruangan sempit, mungkin perlu, kalau memang pemeriksaan itu sangat diperlukan, mungkin perlu untuk psikologisnya ditata dulu ya, diatur dulu. Bisa, mungkin salah satu bisa dikasih obat penenang, jadi ditidurkan. Seperti itu juga merupakan salah satu prosedur kan, bukan maksudnya itu bukan yang dimauin oleh petugas. Jadi kalau pasien takut, bisa kasih penenang. Tentu saja dengan persetujuan dokter dan persetujuan pasien juga ya. Jadi setiap tindakan memang kita mendapatkan persetujuan melalui informed consent, dan itu sudah masuk dalam SPO ya Mas ya. Jadi sahabat Edumi tidak perlu takut kalau akan melakukan pemeriksaan MRI, karena di situ sahabat Edumi akan mendapatkan pemeriksaan yang banyak dan lengkap sesuai dengan indikasi pasien masing-masing dan sesuai dengan rekomendasi dokter masing-masing. Oke, selain MRI adalah apa lagi di radiologi Mas? Yang kedua mungkin bisa CT scan. Mirip, tapi nggak mirip deh, karena kalau CT scan itu terowongannya kecil. Mini terowongan. Jadi lubangnya kecil dan pasien rata-rata ya nggak masalah. Terus pemeriksaannya juga cepat sekali, tidak lama. Berapa lama tuh kalau di MRI? Tergantung juga. Tergantung lagi. Di CT scan. CT scan itu cepat sekali, cuma makan waktu berapa detik aja. Hanya hitungan detik. Tapi kelemahannya memang menggunakan radiasi. Radiasi? Bedanya dengan MRI tadi, kalau MRI pakai menggunakan magnet. Menggunakan resonansi magnetik. Jadi lebih aman ya. Kalau radiasi itu ya. Kalau CT scan pakai. Kalau CT scan boleh nggak untuk ibu hamil atau anak-anak? Nggak boleh. Tapi MRI? Jadi tergantung dari kepentingannya. Gitu. Anak-anak boleh, itu tergantung kepentingannya. Kalau memang diperlukan buat diagnosa tidak apa-apa. Memang prinsipnya ada di situ. Penegakan diagnosanya harus di situ. Kalau CT kan cepat dan ya pasien rata-rata tidak takut. Seperti itu. Sekali lagi segala pemeriksaan yang ada di radiologi, instalasi radiologi sesuai dengan rekomendasi dokter. Walaupun ada efek sampingnya, tapi tetap melalui prosedur keamanan karena sudah dilakukan oleh tenaga-tenaga terlatih dan alatnya juga profesional. Diuji dan mendapatkan izin dari lembaga yang sudah ya di lembaga pemerintah. Nanti kita kupas masalah izin-izin itu ya Mas. Lanjut Mas, setelah CT scan apa Mas? Yang kedua, yang tiga ya, ada mamografi. Ada mamografi. Untuk apa tuh, boleh ceritain? Kalau mamu-mamu sih kayaknya berkaitan dengan mama-mama nih ya kan? Betul sekali. Jadi, apa tuh?
untuk pemeriksaan, untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang ada di sebelumnya yang ada di payudara. Untuk pemeriksaan Ya, kelainan yang ada di payudara. Itu tidak hanya perempuan. Tidak hanya perempuan, laki-laki iya. juga. Ada yang ya begitu, ada yang payudara membesar itu bisa dilakukan mamografi. Ada juga ya cowok yang payudara membesar. Tapi sepertinya jarang sekali. Oh, karena Kebanyakan wanita. penyakit Ya, ya, bukan karena sengaja disuntik-suntik ya, tapi karena kelainan yang tidak diharapkan. Betul, mamografi itu aja kalau mamografi sebetulnya. Terus apa lagi Mas? Ada panoramikometri. Ini jadi satu alatnya? Ya, jadi siapa yang mau melihat kalau ada lubang gigi ataupun mau pasang behel, bisa dilakukan panoramik. Oh, panoramik ini. Jadi misalnya sahabat-sahabat Edumi di rumah ada yang lubang giginya, ada yang berlubang atau bermasalah, kemudian perlu tindakan, maka perlu difoto juga ya, kan nggak kelihatan kan ini gigi akar-akarnya ada di dalam gitu. Jadi fotolah pakai panoramik. Ya, gitu. Dan punya kita sudah digital panoramik. Wih, keren Lebih sahabat bagus Edumi. dari yang manual. Di RSUD Jenak Manyani sudah digital panoramik. Hasilnya lebih baik dari yang manual. Wih, keren RSUD Ahmad Yani memang ya. Lanjut Mas. Yang keempat ya. Kelima. Oh, kelima ya? Lima. yang Saya kelima. catat loh. Jadi kita mungkin yang kelima jadi satu aja ya, yang konvensional. Oh, alat konvensional. Konvensional kita sudah ada DR panoramik. DR, digital radiografi. Oh. CR, komputer radiografi yang insya Allah hasilnya itu bagus dibandingin yang manual. Oh. Itu untuk pemeriksaan radiografi konvensional organ tubuh manusia. Ya, semua hampir seluruh tubuh bisa dilakukan. Wah. Dengan hasil yang insya Allah bagus. Oh, nah Mas, ini kan ada 5 alat nih di instalasi radiologi. Ada berapa orang tenaga yang ada di radiografer yang di instalasi radiologi? Ada 10 orang. 10 orang semuanya menguasai kelima-limanya ini, Mas? Yang selalu menguasai. Wih. Gitu. Jadi kita bergantian biar bisa semua. Jadi lebih mudah kita. Oh, jadi lebih fleksibel. seorang radiografer itu memang harus memiliki kompetensi terhadap alat-alat yang ada di instalasi radiologi. Keren. Makanya mereka harus punya STR dan SIP. Ya, teruji ya. Ya, dan radiografer yang dipegang alatnya yang mahal-mahal. Wih, high class dong. Ya, itu mahal-mahal. Iya. Nah, ini Mas, kan satu lagi ya. apa? USG. Oh, belum disebut tadi keenam ya, USG. Iya ya. Alhamdulillah USG kita sudah 4 dimensi. USG 4 dimensi, bisa dilihat kanan, kiri, atas, depan, belakang. Semuanya. Wih. Dengan proof yang lengkap. Jadi, ya dengan dokter kita yang kompeten. Itu dilakukan dengan dokter spesialis radiologi. Oh, dokter spesialis radiologi. Ada berapa dokter di instalasi radiologi, Ada Mas? dua, Ada dua. radiologi dan 1 dokter kontrak. Dokter, boleh dikenali sekalian dengan sahabat Edumi, ada dokter radiologi yang berkolaborasi dengan 10 tenaga radiografer yang ada di instalasi radiologi, yaitu dokter yang pertama dokter Ireska Patiwal. Dokter Ireska Patiwal. MSCK, konsultan. Yang kedua dokter Solihin. Dokter Solihin SP radiologi. Ya, yang ketiga yang dokter kontrak itu dokter Dia Ambarwati. Oh, dokter Dia Ambarwati. Ada 3 ya tadi, 2 sama 1 kontrak ya, 2 PNS 1 kontrak. Wah, keren sekali sahabat Edumi. Jadi di instalasi radiologi ini lengkap tenaganya, baik tenaga radiografer 10 orang yang memiliki kompetensi lengkap dari 6 alat yang ada di instalasi radiologi, dan juga ditambah 3 diperkuat ya, tentu saja dengan 3 harus ya, bukan perkuat ya ini, harus ada dokter radiologinya. Itu ada 3 orang dan satunya adalah konsultan. Keren sekali sahabat Edumi podcast. Jadi untuk sahabat Edumi yang mau melakukan pemeriksaan terkait pemeriksaan radiologi, jangan khawatir ya, Anda akan ditangani oleh tenaga-tenaga ahli yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani, tentu saja dengan prosedur yang sudah ditetapkan, prosedur keamanan. Jadi walaupun alat-alatnya menimbulkan radiasi, tapi semuanya sudah, Insya Allah untuk alat-alat yang ada di radiologi sudah dikalibrasi, sudah dikalibrasi. Jadi kehandalan alatnya
sesuai dengan apa yang dimau, sesuai dengan pemeriksaan. Gitu. Dan sebagai informasi juga, sahabat Edumi, di instalasi radiologi itu ada profesi ahli fisikawan medis. Nah, ini mengkontrol mengkontrol radiasi-radiasi yang ada di mengukur yang ada di radiologi. Besok kita kulik ahli fisikawan medis ya. Karena ahli fisika nggak hanya ada di luar sana, tapi di rumah sakit ada ahli fisikawan medis, dan ini satu-satunya single factor yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani. Sebagai mitra kerja dari radiografer dan dokter spesialis radiologi. Oke, kita lanjut Mas. Nah, tadi kan Mas Holi sudah menceritakan bahwa alat-alat ini nih dikalibrasi, kemudian sebelum diaktifkan itu perlu ada proses perizinan. Izinnya kemana? Ke Bapeten, Badan Tenaga Atom Nasional. Wah, peralatan kita. Sahabat Edumi, jadi alat-alat kita nggak main-main, diawasin lagi langsung oleh Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ya, sahabat Edumi, langsung diawasin nggak main-main di sini. Dan alhamdulillah alat kita sudah berizin semuanya. Sudah berizin semua. Alat kita handal buat dilakukan pemeriksaan ke pasien. Aman ya Mas ya. Oke. Sesuai dengan keperluannya tapi. Nah, tadi kan walaupun sudah dilakukan ini, diinformasikan nggak sih Mas ke pasien itu masalah efek-efek yang akan terjadi kepada pasien pasca dilakukan pemeriksaan radiologi ini? Sesuai prosedur sebelum melakukan pemeriksaan kita lakukan edukasi ke pasien. Jadi kita jelaskan tentang pemeriksaan pasiennya itu. Nah, itu juga salah satu prosedur ya, sahabat Edumi. Edukasi pasien dan keluarga itu dilakukan di setiap pelayanan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Dan kita juga edukasi, jangan lupa tonton podcast kita di website, Instagram dan Facebook. Kita menyampaikan informasi-informasi terkait pelayanan dan kesehatan yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah Mas, untuk menguasai berbagai alat-alat ini sekolahnya di mana dan berapa lama sih? Sesuai dengan kompetensinya, kita ada D3 radiologi yang bisa dilanjutkan dengan D4 radiologi atau langsung ke D4 radiologi juga ada. Oh, ada D3, ada D4. Nggak ada S1? Tidak ada, langsung S2. Wah, langsung S2. Di mana tuh Mas sekolahnya? Kalau sahabat Edumi nih ada yang pengen jadi ahli radio, tapi di rumah sakit kerjanya, sekolahnya di mana? Itu di Lampung juga ada. Di Lampung ada sahabat Edumi. Kalau ingin sekolah sebagai ahli radiografer, di Lampung ada D3 radiografer, radiologi. Oh, D3-nya radiologi namanya ya. Terus D4-nya ada nggak di Lampung? Belum ada. Oh, belum ada. Kalau D4 kemana? Yang setahu saya ada di Jakarta dan Semarang. Oh, Jakarta dan Semarang. Dan untuk S2 satu-satunya ada di Semarang. Wah, keren Semarang, udah ada S2. Kayaknya mau lanjut nggak sih Mas S2? Aduh, sepertinya udah umur segini. Emang umur berapa sih? Berapa ya? Kayaknya 17 tahun ya sama dulu ya. Ini baru 17 tahun ditambah tapi. Tambahnya banyak. Wah, kayaknya nggak nyangka. Ada berapa? Gini ya pertanyaannya, berapa tahun lagi sih pensiun? 10 tahun lagi. Wah, masih muda kan? 10 lagi pensiunnya. Masih bisa lah untuk sekolah S2. Ya, kalau mampu. Bila mampu. Oke. Nah Mas, waktu masuk rumah sakit nih kerja di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini tahun berapa? 94. Dari tahun 94 sampai dengan sekarang pernah pindah nggak atau terus di rumah sakit? Terus di rumah sakit. Memang benar-benar setia dengan RSUD Jenderal Ahmad Yani. Apa sih yang bikin senang di sini? Mungkin suasana kerja nyaman. Kalau udah nyaman berarti udah bisa tanya semua. Pasti semua nyaman. Iya. Gitu. Gitu. Iya banget. Saya merasakan kok sahabat itu. Karena memang suasana kerja di sini nyaman dan kekeluargaannya yang luar biasa ya. Betul. Luar biasa itu menjadi salah satu gimana kita juga melihat pasien-pasien di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro ini testimoninya mereka merasa nyaman dan meningkat, dan mungkin ini juga menjadi motivasi kita ya Mas Holisia untuk terus meningkatkan pelayanan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, keamanan, kenyamanan, kebersihan semuanya jadi kerjasama dari semua pihak. Nah Mas, bicara dengan kerjasama nih, kita spill lagi
ada radiografer, ada dokter radiologi ahli radiologi di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Gimana kolaborasinya nih Mas antara radiografer dengan dokter spesialis radiologi ini? Ya kalau Bunga jelas baik sekali karena mitra. Iya. Jadi, terbukti itu 31 tahun nggak pindah-pindah kan? Jadi radiografer yang buat gambar, dokter radiologi yang membaca. Gitu. Ya jadi ya bermitra sekali. Nggak bisa lepas ya, nggak bisa. Kayak perangko sama amplopnya ya, harus nempel, harus yeah. nempel baru dikirim kan. Nah iya, kalau belum nempel belum bisa ngirim ya. Nah itu sahabat Edumi, mereka ini radiografer dan ahli radiologi, spesialis radiologi ini kayak amplop sama perangko. Kalau amplop sama perangkonya belum nempel nih, hasil itu tidak akan dikirim ke dokter yang merekomendasikan merekomendasikan pemeriksaan untuk nanti didiagnosis sakitnya apa, karena ini adalah pemeriksaan penunjang penegakan diagnosa pasien. Jadi harus lengket perangko sama amplopnya baru dikirim, hasilnya udah selesai dibaca oleh dokter, baru kita serahkan baru diserahkan kepada pengirimnya. Nah seperti itu ya sahabat Edumi Podcast, bahwa kemarin kita sebutkan banyak sekali profesi yang ada di rumah sakit, profesi kesehatan khususnya, tapi semua profesi ini berkolaborasi. Sekali lagi kolaborasinya adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, keluarga dan masyarakat. Wah keren sekali ya radiografer. Nah tadi kan kita sudah membicarakan bahwa pemeriksaan radiologi ini mungkin ada efek sampingnya karena ini radiasi kepada pasien ya, walaupun itu sudah diatur sedemikian rupa sekecil mungkin efeknya kepada pasien. Nah untuk petugasnya sendiri nih yang tiap hari itu berkutat dengan alat-alat radiologi ini seperti apa keamanannya untuk di rumah sakit kita? Kalau untuk petugasnya alhamdulillah, kalau untuk konstruksi ruangan selalu aman, sudah sesuai standar yang direkomendasikan Kemenkes ataupun Bapeten. Jadi insya Allah buat tenaga petugas aman. Mungkin dapat, tapi mungkin radiasi ambulan kecil ya. Dan yang tingkat radiasi itu memang ini ada biologisnya ke sel ya. Tapi sel itu bisa direcovery dengan protein. Gitu. Makanya itu. Alhamdulillah kita mendapatkan telur setiap hari. Gitu. Jadi proteinnya bisa merecovery. Baik. Gitu. Jadi sahabat Edumi di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini sekali lagi tadi dijelaskan oleh Mas Solis ya bahwa alat-alatnya baik alatnya maupun bangunannya itu sudah sesuai dengan standar direkomendasikan oleh Bapeten atau Kementerian Kesehatan. Jadi aman baik untuk pasien ataupun ke petugasnya ataupun ke masyarakat sekitarnya ya, semuanya terlindungi. Kalau belum terlindungi tidak akan dikeluarkan izinnya ya, dan tidak akan bisa melakukan pelayanan ya. Dan ini juga terus dilakukan 4 tahun sekali, izin diulang sekali dengan ada persyaratan uji kehandalan alat. Nah itu kalau tidak handal, izin tidak akan dikeluarkan. Jadi uji ulang pemeriksaan setiap 4 tahun sekali. Dan setiap tahun peralatan kita dikalibrasi. Setiap tahun dikalibrasi, jadi tidak akan terlewat insya Allah ya. Insya Allah aman, nyaman dan terkontrol. Nah ini tidak lepas dari support dari manajemen kita ya. Karena cetakan itu semua ada biayanya. Iya. Dari kalibrasi, uji kesesuaian, perizinan, itu ada biayanya semua dan manajemen kita sangat mensupport. Wah, terbukti. Peralatan kita melakukan prosedur setiap tahun dikalibrasi dan setiap 4 tahun dilakukan uji ulang. Tentu saja kalau nggak dengan support manajemen nggak mungkin ini terjadi karena membutuhkan pembiayaan yang luar biasa. Keren. Nah, Mas Solis selama bertugas di RSUD Jenderal Ahmad Yani pernah nggak dimarahin sama pasien atau keluarga? Bukan dimarah lah ya, pernah nggak dia agak komplain? Pernah komplain? Pernah itu tapi bisa dengan komunikasi yang baik, itu insya Allah pasien nggak marah. Gitu. Ya, kayaknya udah ikut pelatihan komunikasi efektif nih. Harus itu ya. Jadi semua PPA petugas kesehatan harus ikut pelatihan komunikasi efektif sehingga saat ada komplain sudah tahu nih caranya gimana. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah pasien yang marah-marah ini biasanya langsung
Nah, Wah, lihat senyum Mas Walis aja ada yang tersenyum dia kayaknya deh. Gitu pokoknya. Baik Mas Walis, kita bincang-bincang kita udah banyak banget ya. Terima kasih sekali. Tapi sebelum kita mengakhiri bincang kita hari ini, boleh dong pesan kepada sahabat Edumi di rumah, apa pesan-pesan khusus terkait radiografer dan pemeriksaan kepada pemirsa Edumi Podcast di rumah. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat semuanya, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan radiologi di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro. Insya Allah dengan peralatan kita yang canggih-canggih, hasil yang bagus, dokter kompeten akan menghasilkan hasil yang baik pula. Gitu. Jadi jangan ragu karena semuanya insya Allah aman ya. Baik sahabat Edumi Podcast, itu tadi bincang kita dengan ahli radiografer di RSUD Jenderal Ahmad Yani. Sekali lagi terima kasih ya Mas Holis atas bincang kita hari ini di tengah kesibukannya ngutek-ngutek berkutat-kutat dengan alat-alat radiografi dan menyempatkan waktu untuk berbagi informasi kepada sahabat Edumi di rumah. Kita undur diri dan kita akan bincang lagi dengan profesi lain dan informasi-informasi kesehatan lain hanya di Edumi Podcast. Edumi Podcast, educate, happy and happy.